damai sejahtera bagi kita. Hari ini 24 Juni 2024, gereja merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan dengan ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengar merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan yang barusan kita dengar mengisahkan kelahiran Yohanes Pembaptis, pemberian nama, penyunatan, dan kesembuhan Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, dari kebisuannya. Allah sudah memanggil Yohanes Pembaptis sejak dalam kandungan ibunya. Melalui malaikat Gabriel, Allah menyampaikan kabar sukacita kepada Zakaria, walaupun Zakaria meragukannya. Yohanes Pembaptis menjadi orang besar, menjadi nabi besar yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus, dengan menyerukan kepada seluruh bangsa Israel pertobatan dan ajakan untuk dibaptis. Pada akhirnya Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Sepanjang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, kita melihat tangan Tuhan yang menyertai. Misalnya, ibunya yang sudah tua dan mandul kini mengandung dan melahirkan. Para tetangga melihat peristiwa itu sebagai rahmat Allah yang begitu besar diterima oleh Elisabet. Begitu juga pemberian nama yang tidak mengikuti kebiasaan pada umumnya. Saudara-saudari terkasih, Yohanes juga menyadarkan orang-orang pada zamannya bahwa Allah hadir dan berkarya. Mereka berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Saudara-saudari, Allah selalu hadir bersama kita untuk menyelamatkan kita. Pada saat pemberitaan kelahiran Yohanes Pembaptis oleh malaikat Gabriel, Zakaria tidak percaya. Kini saat Zakaria sadar akan penyertaan Tuhan yang dialami oleh keluarganya, Zakaria pun memanjatkan syukur kepada Tuhan. Ia melambungkan pujian kepada Allah pemberi segala rahmat. Saudara-saudari, rahmat Allah
tetap bekerja walaupun kita meragukannya. Berhadapan dengan rahmat Allah itu, kita hanya bisa menyampaikan ucapan syukur, memanjatkan syukur kepada-Nya. Sebab rahmat dari Tuhan itu tidak dapat kita nilai dengan materi atau dengan uang. Maka pujian kita itulah yang dapat kita sampaikan kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Ia selalu menyertai, kendati pun amat sering kita melupakannya dan kurang peka akan penyertaan tangannya. Kita diajak untuk menyadari tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kita, agar kita pun bisa memanjatkan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, penyertaan Tuhan itu tidak hanya demi kepentingan pribadi kita, demi kepentingan saya belaka, tetapi demi kepentingan yang lain. Sebab penyertaan Tuhan juga mengandung misi, mengandung tugas yang dikehendaki Allah dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana dengan Yohanes Pembaptis yang sudah dipanggil sejak dalam kandungan, kita juga memiliki panggilan masing-masing sebagai orang tua, guru, pastor, suster, pensiunan, dan lain-lain. Semuanya itu memiliki panggilan untuk dikerjakan bagi Allah. Saudara-saudari, untuk menjawab panggilan itu, kita tidak bekerja sendirian, sebab tangan Tuhan menyertai kita. Untuk itu kita harus menaruh sikap percaya kepada Tuhan, agar kita dapat mengerti apa yang dikehendakinya. Mungkin saja kehendaknya itu berupa jalan yang berliku atau jalan yang curam. Jangan putus asa, sebab tuntutan Tuhan tidak pernah melampaui kemampuan seseorang. Maka saudara-saudari terkasih, saat kita mengetahui dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, disitulah kita menemukan keberhasilan dan kebahagiaan hidup. Itulah kebahagiaan sejati.